Nama saya uh, Afji Ramadian, ya. Saya ditugaskan oleh Pak Wesley kemarin, dan izin saya coba uh, menyampaikan sedikit pantun dulu, ya kan? Kalau orang Sumatera tuh kalau membuka acara pasti apa namanya membuka pantun dulu. Karena ini saya sesi pembuka nih. Melihat mantan pergi menikah, pergi ke kasur memeluk guling. Lihat peserta webinar tersenyum merekah, bikin hati tidak bisa berpaling. Baik, terima kasih atas apa namanya eh, waktunya Bapak Ibu semua. Saya diminta hadir kembali dan izinkan saya menyampaikan sedikit profiling saya. Saya dari Universitas Juanda Bogor. Saya lulusan doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Meskipun base camp saya adalah saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya selain itu juga saya sebagai asesor di Lamimba, dan ini beberapa sebelah kanan ini kalau kita lihat beberapa buku dan jurnal-jurnal yang mungkin sedikit eh, apa namanya banyak yang sudah dihasilkan dalam eh, kita berakademisi. Nah, ini dia. Baik, teman-teman, tadi judul saya sudah disampaikan. Kita bicara terkait dengan eh, sekarang di dalam era ketidakpastian. Tadi judul saya itu Strategic Resilient in Stagnation Era, Building Anti-Fragile Business Model di tengah Middle Income Trap Indonesia. Nah, ini MIT atau kita singkat. Kita tahu dalam era ketidakpastian global ini, kalau dilihat dari slide yang ada, di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup serius, yaitu potensi yang terjebak dalam MIT. Kondisi ini menuntut kita untuk tidak hanya membangun ketahanan bisnis yang resilient, tetapi juga menciptakan model bisnis yang anti-fragile, yang mampu tumbuh berkembang justru di tengah gejolak ketidakpastian. Nah, kalau kita lihat slide keduanya, ini sedikit berteori sedikit, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa definisi daripada middle income trap, di mana kita tahu bahwa menurut Ekner, nah di sini Ekner, MIT adalah keadaan suatu negara yang mengalami stagnasi pertumbuhan di tingkat pendapatan menengah dan tidak berkembang ke tingkat pertumbuhan ekonomi selanjutnya menuju pendapatan tinggi. Nah, kondisi ini bukan sekedar angka statistik, tapi refleksi dari ketidakmampuan struktural suatu negara untuk melakukan transformasi ekonomi yang diperlukan. Negara-negara yang terjebak dalam MIT biasanya kehilangan momentum pertumbuhan setelah berhasil keluar dari kategori low income, namun gagal melakukan inovasi dan peningkatan produktivitas yang diperlukan untuk mencapai status high income. Faktor utamanya perlambatan ekonomi, growth slowdown, habis itu yang disebabkan oleh perlambatan produksi negara. Nah, ini merupakan masalah struktural yang sangat serius yang berkaitan dengan kemampuan inovasi, efisiensi produksi, dan daya saing global. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi bagaimana realitas visi Indonesia 2045. Visi ambisius ini berupa mewujudkan cita-cita bangsa yang maju dalam tiga pilar yang saya bisa bungkus dalam ekonomi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, jika Indonesia terjebak dalam MIT, transformasi menuju negara maju akan menjadi sangat sulit dicapai. Nah, ini kalau kita lihat, Felipe ini memberikan warning yang jelas. Sebuah negara berpotensi terjebak MIT jika negara tersebut telah berada pada tingkat pendapatan yang sama hingga 20 tahun lamanya. Nah, Indonesia ini masuk lower middle income selama 25 tahun, ini berarti kita sudah sangat dekat. Hanya tersisa 3 tahun, secara statistik dapat dikategorikan terjebak dalam MIT. Nah, untuk itu kita coba lihat nanti ada beberapa slide terkait dengan slide selanjutnya. Kalau kita lihat secara proyeksi global. Nah, ini kalau kita lihat konteks global yang mempengaruhi Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi global menunjukkan tren yang tidak terlalu menggembirakan. Ini kalau kita lihat berbagai institusi nasional, internasional memproses pertumbuhan yang moderat dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Kondisi ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Tantangannya adalah kita tidak bisa mengandalkan momentum pertumbuhan global yang kuat, dan peluangnya adalah bagaimana membangun bisnis model anti-fragile. Nah, justru kita dapat mengambil advantage daripada kondisi global yang volatility ini untuk mempercepat transformasi struktur ekonomi kita. Nah, Bapak Ibu semua, kita lanjut ke dalam
pembahasan selanjutnya adalah bagaimana data di kuartal 1 2025 menunjukkan bahwa mitra dagang utama Indonesia juga mengalami perlambatan pertumbuhan, baik di Cina, Amerika, Jepang, dan negara. Ini data yang saya coba adopsi, ya, teman-teman. Nah, ini adalah sinyal penting bahwa strategi ekonomi Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan export-led growth semata. Kita perlu membangun fondasi ekonomi domestik yang kuat dan diverifikasi pasar yang lebih luas. Nah, model bisnis anti-fragile ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika perdagangan global saat ini. Nah, data selanjutnya, kalau kita lihat teman-teman semua, ya, ada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 yang angkanya masih kisaran 4,5 sampai dengan 2%. Nah, meskipun angka ini stabil, nah dalam konteks middle income trap atau MIT, pertumbuhan ini belum cukup untuk melakukan lompatan high income country. Untuk keluar dari MIT, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tidak hanya sekedar kuantitatif, tapi juga berkualitas. Artinya pertumbuhan itu harus didorong oleh peningkatan produktivitas, inovasi, dan penciptaan nilai tambah yang tinggi, bukan sekedar peningkatan volume produksi atau konsumsi. Nah, selanjutnya, teman-teman semua, analisis terhadap pertumbuhan kuartal 1 menunjukkan fenomena yang menarik. Angka nominal yang besar, namun real justru menurun. Ini adalah indikator yang sangat penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi sebagian besar adalah hasil inflasi, bukan peningkatan produktivitas. Nah, kondisi ini berbahaya karena memberikan ilusi pertumbuhan secara statistik, angka terlihat baik, namun secara substansif tidak ada peningkatan kemampuan ekonomi yang signifikan. Ini mengapa kita perlu model bisnis yang uh, baru. Nah, kalau kita lihat tren pertumbuhan, nah ini kita lihat di sini adalah tren stagnasi. Nah, ini pola mengkhawatirkan. Nah, ini berbeda dengan fluktuasi ekonomi biasa. Indikasi bahwa ada masalah mendasar dalam struktur ekonomi kita yang menghalangi lompatan produktivitas. Nah, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional, tapi memerlukan transformasi yang fundamental baik secara bisnis maupun ekonomi. Nah, ini capaiannya kalau kita lihat dari sisi demand, kalau ini penting untuk dipahami, struktur demand ini mencerminkan karakter ekonomi kita yang masih mendominasi oleh konsumsi dan belum bergeser ke investasi produktif dari inovasi. Maka kita akan sulit keluar dari MIT. Nah, model bisnis anti-fragile ini harus mampu mengubah pola demand menuju lebih produktif dan berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kondisi ini menciptakan beberapa, uh, kalau kita bilang lingkaran setan, tanpa investasi yang cukup, produktivitas tidak meningkat, tanpa peningkatan produktivitas, pendapatan tidak naik, tanpa kenaikan pendapatan, konsumsi tidak menguat, tanpa konsumsi yang kuat, intensif untuk investasi menurun. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman semua, bagaimana uh, capaian, kalau kita lihat, sorry, maaf, oke. Di sini, kalau kita lihat, analisis supply ini akan membantu kita mengidentifikasi bagaimana peluang untuk membangun model uh, dan kita lihat juga sektor-sektor menunjukkan resilient tinggi dan potensi pertumbuhan dapat menjadi basis untuk pengembangan strategi bisnis yang tidak hanya bertahan tapi juga berkembang di tengah ketidakpastian. Nah, selanjutnya juga kalau kita lihat beberapa ketimpangan yang tidak merata, salah satu temuan penting adalah pertumbuhan yang timpang dan tidak merata antar sektor. Nah, kita lihat di sini ada beberapa stagnasi, bahkan kontraksi. Ketimpangan ini mencerminkan struktur ekonomi yang belum optimal dan menunjukkan ada potensi yang belum termanfaatkan. Nah, dengan mengidentifikasi gap dan ketimpangan, kita dapat membangun solusi bisnis yang mengisi ruang kosong dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ketimpangan pertumbuhan yang meningkat. Kita tahu bahwa ini eh, berbahaya karena dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Kalau kita lihat di sini ketimpangannya cukup signifikan, banyak masih di wilayah Jawa, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah, nah, ada beberapa analisis yang perlu saya sampaikan di sini. Fenomena daripada desentralisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural yang saling terkait. Yang pertama adalah kenaikan nilai investasi yang tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
menunjukkan adanya mismatch antara jenis investasi dengan kebutuhan ekonomi real. Variabel, hambatan birokrasi, dan beberapa hal lain terhadap iklim bisnis tercermin pada menurunnya sektor daya saing Indonesia di tingkat global. Nah, kedua, prematurasi dalam meninggalkan sektor manufaktur untuk berfokus di sektor jasa. Berbeda dengan negara maju yang menunjukkan deindustrialisasi setelah mencapai tingkat industrialisasi yang matang. Indonesia melakukan transaksi ini terlalu dini, padahal sektor manufaktur masih memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah. Namun izin beberapa saran, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang secara holistik, fokus kepada pembangunan sektor manufaktur. Ketiga, mendorong investasi pada sektor padat karya. Dan yang keempat, perampingan birokrasi melalui restrukturisasi birokrasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah digitalisasi dalam upaya transparansi dan pengerjaan proyek. Jadi kelima rekomendasi ini harus diimplementasikan secara integrasi dan berkelanjutan agar model bisnis anti-fragile ini tidak hanya tentang bertahan di tengah ketidakpastian, tapi tentang memanfaatkan ketidakpastian sebagai peluang untuk tumbuh dalam berkembang lebih lanjut. Nah, baik, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Em, saya akhiri paparan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Bapak